Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini ada pelajaran tambahan melalui daring atau online. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwasanya tentang hukum-hukum kurban itu akan menyusul pada rekaman berikutnya, yakni rekaman kali ini semoga bermanfaat nantinya, khususnya untuk anak-anak, murid-murid sekalian, dan umumnya bagi siapa saja yang berkenan mendengarkan. Karena di channel YouTube yang tadi saya kutip di atas, di situ diterangkan bahwa fadilah atau keutamaan menuntut ilmu itu disampaikan oleh beliau Syekh Hisam. Ada orang yang meninggal, si penggali kubur ki nang jero kuburan meruh ana taman surga. Begitu dia cerita, orang yang dikasih cerita nggak percaya, Allah itu cuman hayalan, halusinasi kamu saja. Nah, beberapa bulan kemudian si penggali kubur ini disuruh menggali kubur kembali. Kali ini yang meninggal adiknya. Nah, setelah kuburan itu jadi, kembali dia melihat di dalam liang lahat itu ada taman dari taman surga. Kali ini dia tidak pingsan. Yang pertama tadi pingsan. Dia benar-benar melihat taman surga, dia nggak pingsan. Kemudian dia memanggil seorang wanita yang menyuruhnya menggali kubur. Ini siapa yang meninggal? 2 kali saya disuruh menggali kubur ini, yang menyuruh orang yang sama, seorang wanita. Kemudian wanita itu bercerita bahwa yang meninggal dua-duanya itu adalah anaknya. Yang pertama dulu itu seorang santri, seorang penuntut ilmu. Dan yang meninggal belakangan ini yang kedua, dia itu bekerja, tetapi hasil dari kerjanya dia itu dipakai untuk membiayai kakaknya yang menuntut ilmu. Sehingga kedua-duanya itu mayatnya disambut oleh seorang penunggang kuda masuk ke dalam taman surga. Nah, itulah kisah atau realita yang terjadi disampaikan oleh Syekh Hisam di channel YouTube yang saya cantumkan di atas, dan semoga kita juga mendapatkan fadilah atau keutamaan yang sama karena kita masih istiqomah di dalam menuntut ilmu. Oleh karena yang namanya kehidupan itu beda sama sekolahan. Kalau di sekolah itu mendapatkan pelajaran baru, mendapatkan pelajaran dulu, baru ujian. Tapi kalau dalam realitas kehidupan, menerima ujian dulu dari Allah, baru mendapatkan pelajaran. Nah, kita kalau sudah diuji itu baru kita mendapatkan pelajaran atau pengalaman atau hikmah. Kalau di sekolah kan dibalik, ya, diberi pelajaran dulu baru ujian. Nah, ya Allah. Nah, ini salah satu dari bekal kita menghadapi ujian-ujian hidup itu, kita mesti mengerti tentang ilmu-ilmu mengerti tentang hikmah-hikmah di sebalik kejadian-kejadian yang kita alami. Ya Allah. Makanya itu fadilah atau keutamaan dari menuntut ilmu itu sangat besar. Tapi yaitu tadi, pertama diniatkan hanya mencari ridho Allah, hanya mematuhi perintah Rasulullah dan perintah Allah, bukan niat yang lain-lain. Baiklah, kita selanjutnya membahas tentang pasal yang menerangkan hukum-hukum kurban.
Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullah. Faslun fi ahkamil udhiyah. Fasal ini menerangkan tentang hukum-hukum kurban. Kalimat udhiyah iku bidomil hamzati, dibaca domah huruf hamzah udhiyah. Fil ashhur, di dalam kaul yang masyhur atau kaul yang terkenal, itu rata-rata ulama membaca udhiyah. Wahya, yang dimaksud dengan udhiyah itu adalah ismun, suatu nama. Lima, untuk sesuatu, untuk suatu hewan. Yudbahu, yang dibeleh, minan nangami, dari rojo koyo, raja kaya, kebo sapi bangsane. Udhiyah itu adalah sebuah nama yang nama itu disematkan atau diberikan pada suatu hewan yang dibeleh, yang hewan itu berasal dari bangsa Raja Kaya. Lain nyembelih mau yauma idin nahar, pada hari raya Idul Adha. Wa ayyami tasyrik, dan beberapa hari tasyrik. Taqarruban, karena mendekatkan diri, ilallahi, pada Allah Ta'ala. Ini arti dari kata kurban itu taqarruba, ya taqarrubu. Taqarruban artinya mendekatkan. Korban perasaan, ya perasaannya mendekatkan, berarti mendapatkan perasaan. Wal udhiyatu iku sunnatun muakkadatun. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, ngalal kifayati, bagi orang yang sudah mampu. Fa idza ataha wahidun min ahli baitin, ketika salah satu dari anggota keluarga sudah melaksanakannya, kafa, maka cukup, nganjamingihim, dari semua anggota keluarga. Misalnya kita satu keluarga ada 10 orang, bapak ibu terus anaknya 8, yang kurban baru seorang, itu sudah cukup. Wala tajibul udhiyatu ila bin nadri. Nah, kurban juga tidak menjadi wajib kecuali karena adanya nazar. Hukumnya sunnah muakkadah, ora wajib. Wajib kuwi angger anu di nadari. Wa yaji'u fiha al-jidmu, cukup untuk berkorban seekor kambing yang umur setahun, minadokni, soko wedhus domba jidak. Wa utawi domba jidak, wedhus dokni, iku ma, wedhus, lahu, kang tetep kaduwe masanatun, umur 1 tahun. Wa ta'ana fisaniyati, lan umure manjing pada tahun, masuk pada tahun kedua. Wasanai minal ma'zil, dan umur 2 tahun poele wedhus gembel, wedhus kacang. Wa huwa utai ma'zil iku malahu satani, wedhus sing umur 2 tahun, wa ta'ni fisalisah, dan masuk pada tahun ketiga. Wedhus jidak domba kue anggar umur setahun kan wis poel, wis kena kurban. Wedhus gembel apa ya. Tapi nek ma'zil, wedhus biasa, wedhus Jawa, kudu umur 2 tahun punjul tembe poel, tembe kena kurban. Wasanai minal ibil, lan poele unta. Wedhus kuwi mau nek wedhus Jawa umur 2 tahun, wedhus gembel umur setahun wis bisa. Tapi nek unta poele kuwi
Ma lahu khamsu sinin, unta sing umur 5 tahun, matokni fisadisah dan masuk pada tahun ke-6. Wasanai minal bakori, juga poele sapi. Poele sapi umur pirang tahun, malahu sanatani watokni fisalisah, sapi sing umur 2 tahun lan umure wis masuk pada tahun ketiga. Watadzzi'u badanatu ngansab ngatin, lan sapi siji cukup nggo korban wong 7. Istaroku fit tadhiyatiha, yang ketujuh orang ini bersekutu atau bareng-barengan dalam satu hewan kurban. Watadzzi'u al-baqaratu ngansab ngatin kadalik, lan uga sapi wadon kowe cukup nggo korban wong 7 semono uga kaya kowe mau badanah. Badanah kowe unta badanah. Jadi bisa unta, bisa sapi, kowe kena nggo korban wong 7. Wa tadzsi'u syatun ngan sahsin wahidin. Tapi nek wedhus kowe hanya mencukupi untuk kurban 1 orang. Wahya wong siji korban wedhus siji kue afdulu lebih utama min musyarakatihi fi bangirin, daripada wong 7 urunan nggo tuku sapi siji. Kue lebih utama wong siji tuku wedhus siji ya kue, daripada wong 7 tuku sapi siji. Wa afdulu anwangil udhiyati ibilun summa baqarun summa ghanamun. Dan yang paling utama dari jenis-jenis hewan kurban adalah yang pertama unta. Unta kayak paling utama nek kurban. Tapi nang kene langka unta sih ya. Ya bakorun sapi. Nek sapi urung mampu ya gonamun wedhus bae. Nah, wingi sing diterangaken nggih sing ora linga kurban selanjutnya adalah arbangun latudsiu fitohaya. Ada 4 kambing sing ora kena nggo korban, ya sing terang wingi nanggon akikoh. Jadi wedhus sing ora kena nggo korban juga ora kena nggo akikoh. Di antarane ya kuwi wedhus sing picek, wedhus sing pincang, terus wedhus sing meriang, terus wedhus sing kupinge diiris, utawa wedhus sing memang diciptakan tanpa kuping, terus wedhus sing sungune pecah. Tapi ngger ora ana sungune memang dasar ora metu kowe ule. Sing ora ule sing sungune pecah. Terus wedhus sing buntute dikethok, wis sing ora kena nggo korban, tur ora kena nggo akikah. Wis ya, mungkin sudah jelas ini tentang jenis-jenis kambing yang ada cacat, tidak sah untuk kurban ataupun untuk akikah. Selanjutnya wa waktu dabhi, waktune nyembelih kuwi kapan? Lil udhiyati, untuk penyembelihan korban iku min waktu sholatil Id, dari waktu sholat Idul Adha ay Idin Nahar, artinya sholat Idin Nahar. Wa ibaratur rodoh wa asluha yadkhulu waqtad duha waqtad tadhiyah. Ibarah atau kalimat di dalam kitab rodoh dan aslinya kitab rodoh itu menyebutkan yadkhulu waktu tadhiyah. Masuk waktu penyembelihan kurban itu adalah idza tola'atis syamsu, ketika matahari sudah terbit yauman nahar, pada hari Idul Adha, wa madha qadra raqatain, dan telah lewat kira-kira didirikan sholat 2 rakaat, wa khutbatain, lan khutbah loro khafifataini sing enteng karone. Intaha, wis rampung tembung nang kitab Rodah.
Wa yustamaru lan tetep apa waktu dabhi waktune nyembelih ila ghurubi syamsi tumeka suruping srengenge min akhiri ayami tasyrik saking akhire dina tasyrik. Ya kuwe tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi tanggal 11 esi kena nyembelih, tanggal 12 ya kena, tanggal 13 ya bisa. Tuh, oke. Aja ngasih nang tanggal 13 kuwi mataharine terbenam. Kuwi si bisa nyembelih kurban. Ya aja kekasihkan urung dimulai sholat Idul Adha wis nyembelih dhisit. Ya ora dadi urung wayahe. Tapi nek sebare sholat esuke maning malah kena 3 dina setelah Idul Adha itu namanya hari tasyrik 11, 12, 13 sampai matahari terbenam pada tanggal 13. Nah, ini dijelaskan wahya yang namanya ayam tasyrik, hari-hari tasyrik itu adalah salah satu mutassilatun bi asyri Dzulhijjah. 3 hari yang berturut-turut dari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wa yustahabbu indad dabhi dan disunahkan ketika nyembelih korban opo khamsatu asya'a. Disunahkan ketika nyembelih korban itu 5 hal. Yang pertama ahaduha iku atasmiyatu maca bismillah. Wa yaqulu dabih maka wong sing nyembelih melafalkan atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yusam maka apabila tidak membaca bismillah halal maka ya tetap halal opo al-madbuh kewan sing disembelih. Wasani kemudian yang kedua hal yang disunahkan ketika menyembelih korban iku as-sholatu ngalan nabi maca sholawat maring Kanjeng Nabi. Wa yukrahu dan dimakruhkan ayajmanga bainas bismillah wa ismi rasulihi, dimakruhkan mengumpulkan asma Allah dan asma rasulnya. Wasalisu dan disunahkan yang ketiga ketika nyembelih korban iku istiqbalul qiblat, menghadap kiblat. Bidabi hati kelawan kewan sing di sembelih. Jadi wonge sing nyembelih madhep ngulon, kewane ya juga madhep ngulon. Ayu wajjihu ad-dabi madbahaha al-qiblata. Artinya orang yang menyembelih itu menghadapkan sembelihannya ke kiblat. Wa yatawajjaha huwa aidon. Orang yang nyembelih juga menghadap kiblat. Warobingu dan yang keempat disunahkan ketika nyembelih korban iku at-takbir, membaca takbir. Qabla tasmiyati wa ba'daha, artinya maca takbir sebelum maca bismillah juga sesudah maca bismillah. Salasan ambal kaping telu kama kola al Mawardiyu, seperti yang disampaikan oleh Imam Mawardi. Wal khamis dan yang kelima, hal yang disunahkan ketika nyembelih kurban itu adalah adunga'u bil qabul. Donga kelawan qabul, muga-muga ditampak kurbane karo Gusti Allah. Fayaqulu dabih maka wong sing nyembelihke mengucapkan Allahumma hadihi minka wa ilaika wa taqabbal hadal udhiyah nikmatan minka ngalayya wa taqarrabtuha ilaika fa taqabballaha minni. Artinya, ya Allah, korban ini dari Engkau dan kepada Engkau, maka terimalah korban ini sebagai nikmat darimu atasku, dan aku mendekatkan diri kepadamu dengan korban ini, maka terimalah korban ini dariku. Ini kalau yang nyembelih yang korban. Tapi kalau kita misalnya sebagai seorang wakil, misalnya kita disuruh seseorang mewakili menyembelihkan korban orang lain, ya diganti lafadznya. Misalnya saya disuruh oleh Hafiz misalnya, Allahumma hadihi minka wa ilaika wa taqabbal hadihil udhiyah nikmatan minka ngala Hafiz.
taqarrab ba taqarrabaha ilaika fataqabbalaha min hafiz. Jadi disebutkan nama orang yang korban itu kalau kita berposisi sebagai wakil menyembelihkan korban seseorang. Wala yakululan ora kena mangan sapa al-mudhiyu wong sing korban saean ing suwiji-wiji minal udhiyati saking korban al-mandurah. Nah, korban yang dinadari itu orang yang berkorban tidak boleh memakan sesuatu pun dari korbannya itu. Bal yajibu ngalaihi tasaddaqu bijami lahmiha. Bahkan wajib bagi dia menyodahkohkan semua dagingnya. Walau akhoroha, walaupun mengakhirkan sodakohnya itu. Misalnya disimpan dulu, diberikan besok. Fatalafat mongko rusak. Fatalafat mongko rusak lazimahu mongko ya wajib ing mudhi opo domanuha nempuih. Apabila kita mengakhirkan memberikan dagingnya kok besok-besok, dah bareng besok kok dagingnya bau misalnya jadi rusak, maka ya yang berkorban itu berkewajiban untuk mengganti nempuih daging sing bosok. Wa yakulu minal udhiyati lan yo kena mangan saking korban al mutatawwingi sing sunah. Al mutatawwingiha kang den gawe kesunahan opo korban. Kalau korbannya itu sunnah, ya korban yang tidak dinadari maksudnya, itu boleh memakan. Salasan ngalal jadid, ya 1/3 dari daging itu. Apabila kita mengikuti qaul jadid. Jadi qaul jadid Imam Asy-Syafi'i itu di dalam mencetuskan sebuah hukum ada yang diberi nama qaul qadim, ada yang diberi nama qaul jadid. Kalau qaul qadim itu ketika beliau masih di Kufah. Kemudian setelah beliau hijrah ke Basrah, Irak, beliau kembali lagi mencetuskan hukum. Nah, di Irak inilah kemudian dikenal dengan qaul jadid atau cetusan hukum yang baru. Ini bagi orang yang korbannya itu korban sunnah, maka dia boleh memakan dagingnya itu 1/3 dari daging yang dia korbankan. Fa'ama sulusani adapun 2/3 iku fakila yatasotakohuma warojahahu an-Nawawiyu. Adapun 2/3 dari daging kurban itu maka disodakohkan. Dan pendapat ini oleh beliau Imam Nawawi dirojihkan, artinya diafsahkan, rojih, diunggulakan. Fi tashihi tanbih, di dalam kitab tashihu tanbih. Wakila dan juga sampaikan sebuah pendapat yuhdas sulusa lil muslimin. Orang yang berkorban itu memberikan 2/3 dari daging itu bagi orang-orang muslim. Al-agniya ya wong-wong sing sugih. Wa yatasaddaqu bisulusin ngalal fuqara. Kemudian yang 1/3 disodakokan kepada orang-orang fakir min lahmiha dari dagingnya kurban. Walam yurajjih an-Nawawi dan Imam Nawawi tidak menyampaikan pendapat yang rojih atau tidak mengunggulkan pendapat, merojihkan, tidak mengunggulkan pendapat ini firrodoh di dalam kitab rodoh. Wasluha maka
aslinya di dalam kitab Rodoh itu syai'an min hadaini, sesuatu dari dua pendapat ini, al-wajhaini, yakni dua putusan ini. Artinya dipilah-pilah ki wong sugih wong kerek kudu wae kabeh iku. Adapun ketika kita memisah-misah ki sepertelon nggo wong sugih khusus, sepertelon nggo wong sing miskin khusus, itu beliau Imam Nawawi tidak merojihkan pendapat seperti itu. Rojih artinya mengunggulkan. Walaya bingulan ora kena adol ayah rumu ngalal mudhi baingu syai'in, artinya haram bagi orang yang berkorban itu menjual sesuatu minal udhiyati dari hewan korban, ay min lahmiha au sya'riha, artinya dari dagingnya ataupun bulunya, rambutnya, au jilduha atau welulange. Wa yahrumu aidon, dan haram juga ja'luhu ujrotan lil jazari, menjadikan upah bagi tukang nyembelih. Ya wong tuh nyembelih kuwi diupahi kuwi haram. Tapi nek gawe penetep sih kepriwe, ya gue sedekah. Sing korban monine orang upahi tapi sedekah. Walau kanat senajan ono apa al-udhiyatu korbane gue mau tatawungan korban sing sunnah. Jadi haram ngupahi ya. Iya. Ya aja ngupahi dia teh awes sedekah penetep maring sing nyembelih. Nek wakil nyembelih namaring wong. Wayut ngimu lan aweh mangan hatman hale wajib minal udhiyati saking korban al mutatawungi sing sunnah maring udhiyah aweh mangane mau al fuqara ing pira-pira wong fakir wal masakina lan pira-pira wong miskin. Wal afdalu utawi sing luwih utama iku atas sodaku bi jamingiha, menyodakohkan dengan semuanya kurban itu tadi. Illa lukmatan au lukmata, kecuali satu pulukan, seplokan, au lukma atau pirang-pirang plokan. Ya tabarrokul sing ngarap barokah sopo al mudhi wong sing kurban. Bi akliha kelawan mangan sepulukan we mau utawa pirang-pirang pulukan we nggo tabarukan ngalap barokah. Fa innahu mongko satune kelakuan iku yusanu den sunaken lahu kanggone wong sing korban opo dalika we mau tabaruk, disunahkan dia yang korban itu memakan sepulukan utawa pirang-pirang pulukan. Lawa idza akala ari kalane mangan sapa sing korban mangan al-ba'du ing sebagian wa tasaddaqo lan nyodakohaken bil baqi kelawan turahane ya hasola mongko hasil lahu kagone wong sing korban apa sababut tadhiyah ganjarane korban bil jamini kelawan sekabehane wa tasaddaqa bi ba'din lan nyedaqahaken kelawan sebagiane. Wallahu a'lam bishawab. Niki membahas tentang kurban. Kurban itu artinya qoroba ya taqorobu taqorruban, artinya mendekatkan. Jadi dengan sarana kita menjalankan ibadah kurban itu kita mendekatkan diri pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga mendapat menambah pengetahuan kita.